Selamat datang di Museum Pos Indonesia, tempat di mana sejarah pengiriman surat dan komunikasi Indonesia kaya dipamerkan. Terletak di kota Bandung, tepatnya di Jalan Cilaki nomor 73, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Museum ini didirikan dalam rangka merayakan perjalanan panjang layanan pos di tanah air. Secara keseluruhan, gedung PT Pos Indonesia memiliki luas 700 meter persegi dan berdiri di atas tanah seluas 706 meter persegi. Museum Pos Indonesia terletak di bagian sayap kanan bawah atau ruang bawah tanah gedung kantor pusat PT Pos Indonesia. Setelah menuruni anak tangga, ruangan pertama menyajikan berbagai koleksi manuskrip kuno yang merupakan surat-surat emas dari Raja-Raja Nusantara kepada para komandan dan jenderal Belanda. Bahkan, beberapa surat emas tersebut juga memberikan bukti kerjasama Indonesia-Inggris yang telah berlangsung hingga ratusan tahun. Surat-surat emas tersebut merupakan prolog awal dari perkembangan komunikasi yang terjadi pada masa kerajaan ketika teknologi masih terbatas. Isi dari surat-surat tersebut beragam, mulai dari masalah perdagangan, ekonomi, politik, sastra, dan lainnya. Berikut ini merupakan diorama dari kereta api pos. Kereta api pos sendiri pertama kali ada pada tahun 1871 dengan jalur Gambir dan Batavia. Jalur tersebut dimanfaatkan untuk perhubungan pos. Ruangan kedua menampilkan tera tangan direksi pos yang dibingkai dengan kaca besar. Kemudian, di sisi kanan ruangan kedua terdapat lemari kaca yang memamerkan koleksi seragam pegawai pos dari masa ke masa. Selain pakaian, topi serta lencana juga termasuk dalam seragam. Berbeda-beda sesuai dengan pangkat atau jabatan dari setiap pegawai. Sesuai dengan informasi yang didapat dari pihak museum, pengumpulan koleksi seragam pos ini sebagian besar berasal dari pegawai. Artinya, koleksi seragam tersebut asli atau pernah dipergunakan oleh salah satu pegawai PT Pos Indonesia, bahkan sejak masa PTT. Pada tahun 2015, pernah ada pejabat yang menghibahkan seragam pos berwarna jingga untuk kelengkapan koleksi museum. Sedangkan seragam pos yang berwarna abu merupakan pengadaan langsung dari pihak museum dengan cara membeli. Pihak museum juga mengatakan bahwa dari seragam-seragam pegawai tersebut memberikan pesan dan informasi kepada pengunjung bahwa Pos Indonesia telah menggunakan seragam dari masa kolonial sekitar tahun 1850-an. Guna seragam-seragam ini sebagai bentuk kedisiplinan serta sebagai bentuk promosi kepada para pelanggan. Perjalanan observasi dilanjutkan pada ruangan ketiga yang tak kalah menampilkan banyak sekali koleksi. Ruangan ini menyajikan informasi mengenai sejarah perangko pertama di dunia, informasi tentang Universal Postal Union atau Kesatuan Pos Sedunia, alat-alat penunjang aktivitas pos, serta koleksi perangko atau filateli.
Sejarah mengatakan pada mulanya, museum ini dikhususkan untuk menyimpan koleksi perangko saja dari berbagai negara serta tahun pembuatannya. Banyaknya koleksi perangko membuat museum memiliki koleksi perangko tematik. Beberapa yang bisa dilihat adalah seri pahlawan, flora dan fauna, hingga kebudayaan. Sebagai informasi tambahan, perangko-perangko yang ada di Museum Pos Indonesia sebanyak 131 juta keping. Ruangan terakhir sekaligus menjadi epilog dari perjalanan observasi ini, menampilkan berbagai koleksi yang menjadi penunjang aktivitas pos di Indonesia, serta menjadi saksi bisu perjalanan dan perkembangan pos dan sistem pos di Indonesia. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan oleh saya sendiri, yakni nama saya Citra Dewi Pak dari Jurusan Peradaban Islam. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yakni apakah dari pihak museum atau dari pihak pos memiliki rencana untuk memperluas wilayah museum? Karena yang saya lihat di sini museum pos ini tidak sebesar geologi atau gunung sate. Baik. Untuk ke depan memang rencananya akan ada perluasan ya, tapi kepastiannya kami belum tahu ya, karena mungkin akan terkadang suka ada perubahan ya rencana gitu. Insya Allah ke depan mau ada perubahan ya, dari mulai tata pamer, kemudian perluasan ruangan penyajian koleksi, juga sarana dan prasarananya. Baik, ke pertanyaan kedua, apakah dari museum sendiri itu punya kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengelola museum? Dalam mengelola museum ya, kalau kita berbicara tentang museum itu memiliki beberapa tenaga ahli seperti kurator, edukator, kemudian konservator, register, penata pamer, humas dan penata dan tata usaha. Nah, sebetulnya beberapa tenaga ahli yang tadi saya sebutkan di kami sudah ada ya, dan beberapa sudah mengikuti sertifikasi seperti edukator, kemudian penata pamer, humas ya, pemandu museum, itu kami sudah mengikutinya. Hanya saja sekarang itu masih dirangkap. Contoh, saya sebagai kurator dan edukator merangkap juga sebagai humas ya, dan konservator. Ada teman saya namanya Bu Erlin ya, Erlin Asari. Dia sebagai edukator, sebagai penata pamer, sebagai konservator juga ya. Jadi kami masih istilahnya pengelolaannya masih sistem rangkap-rangkap lah gitu, rangkap-rangkap gitu. Mungkin itu hanya kendalanya aja lah di bagian SDM-nya ya, di bagian SDM-nya tuh.
pengelolaannya, dan harusnya kan minimal museum itu punya 6 tenaga ahli ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau untuk tata usaha, kami masih satu bagian atau masih menyatu dengan di bagian lain di bawah korporat komunikasi. Ada penata usahanya. Dan demikianlah kisah tentang Museum Pos Indonesia. Sebuah tempat yang penuh dengan cerita sejarah, inovasi, dan semangat pengabdian. Museum yang berdiri pada 27 Juli 1920 ini menjadi wadah untuk melestarikan warisan Pos Indonesia. Saya Citra Dewi, kelas 1A, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.